Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Pada kesempatan kali ini ada 3 bangun ruang yang akan kita bahas, yaitu volume kubus, volume balok, dan volume prisma segitiga. Mari kita simak bersama penjelasan tentang volume bangun ruang. Untuk yang pertama adalah volume kubus. Kita perhatikan untuk gambar kubus, di sana kita harus tahu bagian kubus yang bernama rusuk kubus atau biasa dilambangkan dengan huruf R. Untuk rumus mencari volume kubus yaitu V itu artinya volume, sama dengan R kali R kali R. Atau kita bisa menuliskan dengan R pangkat 3, rusuk pangkat 3. Sedangkan apabila diketahui volumenya dan harus mencari rusuknya, rumusnya adalah R sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Selanjutnya kita lihat contoh soal untuk volume kubus. Soal pertama, sebuah kubus diketahui panjang rusuknya adalah 8 cm. Hitunglah volume kubus di bawah ini. Kita lihat rumus untuk mencari volume kubus yaitu R kali R kali R sama dengan 8 kali 8 kali 8 cm sama dengan 512 cm kubik. Soal kedua, sebuah kubus diketahui volumenya adalah 3375 cm kubik. Berapakah panjang rusuknya? Jadi ini yang diketahui adalah volumenya dan diminta untuk mencari panjang rusuknya. Kita masukkan dulu untuk rumus rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Sama dengan akar pangkat 3 dari 3375. Untuk cara mencari nilai akar pangkat 3 dapat dilihat kembali dalam materi akar pangkat 3. Jawabannya adalah 15 cm. Jadi rusuk kubus tersebut adalah 15 cm. Soal ketiga, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang jari-jari 10 dm. Setengah bak mandi tersebut terisi air. Hitunglah berapa volume air yang ada di dalam bak mandi tersebut. Dapat kita lihat di gambar bahwa air hanya setengah dari keseluruhan bak mandi. Jadi yang kita perlu cari yaitu adalah volume setengah bak mandi. Kita masukkan rumusnya, volume sama dengan setengah kali R kali R kali R sama dengan setengah kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan setengah kali 1000. Jawabannya adalah 500 desimeter kubik. Yang kedua adalah volume balok. Kita lihat bangun balok. Di sana ada unsur P yaitu panjang, kemudian ada L lebar, kemudian ada T tinggi. Jadi kita memerlukan 3 bagian ini untuk dapat mendapatkan volume. Kita lihat untuk rumus mencari volume balok. V sama dengan P kali L kali T. Ya, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Ini jika soalnya mencari volume. Lalu bagaimana jika diketahui volume dan diketahui 2 dari bagian balok? Kita lihat yang pertama, jika mencari panjang rumusnya adalah P sama dengan V per L kali T. Kemudian kalau L yang dicari, L sama dengan V per P kali T. Dan untuk rumus T atau tinggi sama dengan V per L kali T. Berikutnya yaitu contoh soal untuk volume balok. Soal pertama, sebuah balok diketahui memiliki panjang 20 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 10 cm. Hitung berapakah volume balok tersebut. Kita lihat jawabannya, kita tulis dulu
Rumus volume balok, V sama dengan P kali L kali T. Kita masukkan angkanya sama dengan 20 kali 8 kali 10. Jawabannya adalah 1600 cm kubik. Soal kedua. Sebuah kotak berbentuk balok memiliki lebar 60 mm dan tingginya 100 mm. Jika panjang kotak adalah 2 kali lebarnya, hitung berapa cm kubik volume kotak tersebut. Jadi ini diketahui lebar dan tingginya. Sedangkan panjangnya, ada keterangan bahwa panjangnya yaitu 2 kali lebar. Jika lebarnya 60 mm, maka panjangnya yaitu 2 kali 60 mm atau sama dengan 120 mm. Jika kita sudah tahu panjang, lebar, dan tingginya, kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan P kali L kali T sama dengan 120 kali 60 kali 100 mm. Kita kalikan semua, jawabannya sama dengan 720.000 mm kubik. Karena pada pertanyaan diminta satuannya diubah menjadi cm kubik, maka kita rubah jawabannya menjadi 720 cm kubik. Soal ketiga. Kolam renang berbentuk balok akan diisi air sampai penuh. Panjang kolam tersebut adalah 11 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 2 meter. Jika kolam sudah terisi 3/4 bagian, maka berapa literkah air yang dibutuhkan agar kolam terisi penuh? Jawabannya, kita lihat dulu bahwa kolam renang itu sudah terisi 3/4 bagiannya. Sehingga bagian yang belum terisi adalah 1 dikurangi 3/4. 1 ini artinya adalah 1 utuh bagian kolam yang sudah terisi 3/4. Jadi 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Kita hanya membutuhkan 1/4 bagian untuk memenuhi kolam. 1/4 bagian itu berapa liter? Kita hitung. Volume sama dengan 1/4 kali P kali L kali T. V sama dengan 1/4 kali 12 kali 6 kali 2. Kita bisa memfaktorkan 4 dan 12 seperti pada layar. Kemudian jawabannya volume sama dengan 3 kali 6 kali 2 meter sama dengan 36 meter kubik. Atau kita bisa menuliskan 36.000 desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka jawabannya adalah 360.000 liter. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang volume prisma. Prisma yang ada pada gambar di sini adalah prisma segitiga. Kita mengambil salah satu jenis prisma yaitu prisma segitiga. Pada bagian prisma segitiga kita harus tahu bagiannya ada alas, kemudian ada tinggi dan juga tinggi prisma. Ini diperlukan untuk mencari volume. Rumus mencari volume prisma segitiga yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Mengingat prisma bisa memiliki bentuk alas yang berbeda-beda sehingga luas alasnya pun rumusnya berbeda-beda. Untuk prisma segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga sehingga luas alasnya menggunakan rumus V sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Bedakan antara tinggi segitiga dengan tinggi prisma. Jika diketahui volume dan luas alasnya, sedangkan yang ditanyakan adalah tinggi prisma, kita bisa menuliskan rumusnya TP atau tinggi prisma sama dengan volume dibagi luas alas.
Selanjutnya yaitu contoh soal untuk prisma segitiga. Soal 1. Perhatikan gambar berikut ini dan tentukan volumenya. Kita lihat pada gambar, prisma segitiga ini memiliki alas yang berbentuk segitiga siku-siku. Kita lihat alas segitiga yaitu BC panjangnya 5 cm, tinggi segitiga yaitu AB panjangnya 12 cm. Sedangkan tinggi prisma yaitu jarak antara alas dengan tutup yaitu 20 cm. Sedangkan angka selain yang dibutuhkan dalam mencari volume itu tidak digunakan. Di sini yang tidak digunakan yaitu 13 cm. Karena dia adalah sisi miring segitiga. Jadi harus berhati-hati untuk menentukan mana alas, mana tinggi segitiga. Kita masukkan ke dalam rumus, volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma, sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Setengah kali 12 kali 5 kali 10. Kita hitung, jawabannya adalah 300 cm3. Soal kedua, hitunglah volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 120 cm persegi dan tinggi 9 cm. Di sini luas alasnya sudah diketahui, jadi kita tidak perlu menghitungnya terlebih dahulu. Kita langsung masukkan ke dalam rumus, volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alas yaitu 120 dan tinggi prisma 9. 120 kali 9 sama dengan 1080 cm3. Soal 3. Volume bangun prisma di bawah ini adalah 48 cm3. Tentukan tinggi prisma tersebut. Ini sudah diketahui volumenya, diketahui alas dan tinggi untuk segitiga. Yang dicari adalah tinggi prisma. Langkah pertama, kita harus mencari dulu luas alasnya. Luas alas segitiga kita gunakan rumus setengah kali alas kali tinggi segitiga, yaitu setengah kali 4 kali 3, 6 cm persegi. Setelah tahu luas alasnya, kita masukkan rumus untuk mencari tinggi prisma. TP sama dengan V per LA sama dengan 48/6. Jawabannya tinggi prisma adalah 8 cm. Kita sudah membahas tentang volume kubus, balok, dan prisma segitiga. Bagaimana? Bisa dipahami semua ya? Untuk meningkatkan pemahaman, kita bisa mencoba mengerjakan soal latihan seperti yang ada pada layar. Nomor 1, perhatikan gambar berikut ini dan tentukan volumenya. A yaitu bangun kubus, kemudian B balok, C prisma segitiga. Nomor 2, sebuah akuarium berbentuk kubus dengan volume 1728 liter. Hitung berapa desimeter panjang rusuknya. 3. Sebuah truk memiliki kontainer dengan volume 30.000 desimeter kubik. Jika panjang kontainer 5 meter dan lebar 2 meter, maka hitunglah berapa meter tingginya. 4. Sebuah tenda berbentuk prisma segitiga memiliki volume 9 meter kubik. Jika ukuran alas bagian depan tenda yang berbentuk segitiga adalah 3 meter dan tingginya 1,5 meter, hitunglah panjang tenda. Selamat mencoba, semoga berhasil. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Jika ada kesulitan, bisa bertanya atau berkonsultasi dengan Bapak, Ibu Guru, atau dengan teman-teman Ananda. Terima kasih, kita lanjutkan pada pembahasan volume bangun ruang bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.